Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Baik, kami dari PAI 2D. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana tata cara pemulasaran jenazah. Pertama yaitu memandikannya. Nah, ada beberapa ketentuan yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan prosesi pemandian jenazah. Pertama, nah ini kan jenazah posisi berbaring. Nah, alangkah baiknya kita melepas pakaian yang ada pada jenazah ini dengan menutup dengan kain yang bercorak ya. Nah, contohnya seperti ini. Langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu kan mencopot seluruh pakaian yang ada pada mayit, kemudian mulai membersihkan kotoran ataupun najis yang ada pada mayit sebelum memandikan itu diberlangsungkan. Nah, tata cara membersihkan kotoran ataupun najis yang ada pada mayit yaitu pertama kita mengangkat kepala mayit dan dada mayit. Itu posisinya lebih ya ditahan lebih tinggi daripada anggota badan yang lain. Nah, ini kan ketika kita mau membersihkan kotoran dan najis tersebut, alangkah baiknya dianjurkan untuk menabur minyak wangi terlebih dahulu agar ketika kita membersihkan bau-bau kotoran itu tidak terlalu menyengat untuk yang memandikan. Nah, setelah minyak wangi itu ditaburkan, untuk langkah selanjutnya yaitu mengurut agar mengeluarkan kotoran yang ada pada tubuh mayit ya. Nah, caranya pertama kita mulai daripada perut kanan ya. Nah, ketika perut kanan ini dari atas diurut, nah kaki sebelah kiri itu diangkat agar kotoran itu mudah keluar. Nah, setelah keluar dikembalikan lagi, kemudian perut yang kiri ya diurut dari atas kemudian bawah. Nah, setelah itu selesai, nah itu kan kotoran dan najis itu keluar. Nah, dibanjur agar kotoran-kotoran tersebut terjauh dari tempat memandikan mayat. Nah, setelah kita akan menutup beberapa lubang yang ada pada tubuh mayit, alangkah baiknya yaitu dianjurkan untuk terlebih dahulu yaitu mewudukan mayit ya, seperti mewudukan mayit untuk sholat. Nah, untuk niat wudhu sendiri yaitu seperti niat pada umumnya tinggal ditambah dengan kalimat fi hadal mayit ya. Contohnya nawaitul du'a li rabbil hadasil fi hadal mayit sunnatan lillahi ta'ala. Karena kita yang berniat maka sunnah untuk meniatkan mayit tersebut. Nah, setelah diwudukan pada umumnya, langkah selanjutnya yaitu menutup pada lubang-lubang yang ada pada mayit ya, diantaranya lubang hidung dan lubang telinga ya. Kita masuk ke prosesi pemandian mayit. Nah, sebelum prosesi pemandian tersebut, posisi mayit itu kepala dan dada itu diangkat ya. Artinya lebih tinggi dari anggota badan yang lain. Nah, setelah itu para pemandi itu meniatkan untuk pemandian mayit. Nawaitul ghusla lihadal mayiti lillahi ta'ala. Untuk mayit laki-laki dan untuk mayit perempuan yaitu niatnya nawaitul ghusla lihadil mayiti lillahi ta'ala. Nah, setelah niat kita mulai membajurkan air. Nah, terlebih dahulu untuk banjuran pertama yaitu kita membersihkan pada bagian kepala. Nah, baik, seharusnya untuk pemandi itu menggunakan sarung tangan ya, agar tidak langsung menyentuh kulit pada mayit gitu, ataupun kotoran ataupun najis gitu, untuk membersihkan. Nah, tapi karena tidak ada, kita seadanya aja gitu ya. Tapi diutamakan menggunakan sarung tangan. Pelan-pelan ya. Nah, terlebih dahulu kita membasuh seluruh kepala dan anggota wudhu. Harus dilaksanakan dengan pelan-pelan agar rambut si mayit itu tidak ada yang rontoknya. Karena kalau rontok, rambut tersebut harus ikut terkubur pada mayitnya. Nah, bilangan pada pembanjuran ini tidak ditentukan, yang penting diutamakan pada bilangan ganjil sebelah kanan kemudian sebelah kiri sampai kotoran ataupun najis itu bersih pada badan mayit.
kemudian dirasa mungkin cukup ya untuk pemanjuran mayat ini. Untuk selanjutnya yaitu kita membersihkan pada lubang-lubang yang ada pada mayat yang tertutup, misal yang ada pada hidung, kemudian ada pada telinganya, ikut dibersihkan. Nah, untuk panjuran terakhir yaitu air yang dicampur dengan kapur barus ya. Apa? Nah, untuk pemanjuran ini sebenarnya harus pelan-pelan ya, karena dikatakan bahwa jika tidak pelan-pelan itu termasuk pada menyakiti badan mayat ya. Setelah prosesi pemandian selesai, untuk selanjutnya yaitu pengeringan jasad mayat, yaitu menggunakan handuk. Nah, setelah selesai pengeringan, untuk selanjutnya yaitu sebelum mayat dikafani, terlebih dahulu yaitu dibungkus oleh kain ya, ditutup. Nah, kemudian pemindahan mayat untuk dikafani. Kewajiban setelah memandikan mayit yaitu mengkafani mayit. Nah, dalam mengkafani tidak ada batas maksimal maupun minimalnya. Namun sekurang-kurangnya kain kafan haruslah menutupi mayit tersebut. Sebagaimana sabda Nabi, hendaklah ia mengkafani dengan yang baik. Kemudian kain kafan juga tidak ada ketentuan dalam hal warna maupun helai. Namun ada keutamaannya, yaitu menggunakan kain kafan berwarna putih dan dengan jumlah ganjil. Untuk perempuan disunahkan memakai 5 helai kain kafan dan untuk laki-laki 3 helai kain kafan. Baiklah, di sini telah disiapkan kain kafan untuk mengkafani mayit perempuan. Nah, sebelum mayit diletakkan di kain kafan, hendaklah kain kafan tersebut ditaburi oleh wangian dan kapur barus. Kemudian sediakan pula kapas untuk menutupi lubang-lubang yang terdapat pada jenazah tersebut. Tahap pertama, tutup semua lubang yang terdapat pada mayit dengan menggunakan kapas, seperti lubang hidung, lubang kubur dan dubur, dan telinga. Setelah menutup lubang hidung, telinga, kubul, dan dubul, selanjutnya yaitu memakaikan pakaian dalam untuk mayit perempuan. Setelah memakaikan pakaian dalam, dilanjut dengan memakaikan rok untuk mayit tersebut. Setelah dipakaikan rok, kemudian kedua ibu jari kaki disatukan menggunakan panah. Dan mayat perempuan tersebut dipakaikan baju. Setelah memakai baju, rok, dan kedua itu jari kaki tersebut disatukan, tahap selanjutnya yaitu memakaikan ketutup.
Setelah lengkap, ada kerudung, baju, rok, dan dalaman. Kedua, sisi dari kain kafan tersebut diletakkan dan kepada si mayit dari sebelah kanan badannya. Dilanjut dengan yang sebelah kiri. Kain kafan yang lain. Yang terakhir, ikat dengan tali yang telah disiapkan sebelumnya. Ada jenazah yang tidak perlu dikafani dan hanya menggunakan baju kematian dia, yaitu jenazah pada orang yang mati atau gugur ketika pulang, dan orang yang mati atau meninggal dalam keadaan ihram, maka ia dikuburkan dengan menggunakan pakaiannya. Di sini saya akan menjelaskan ataupun menjelaskan praktek dari sholat jenazah. Yang pertama, sebelum kita sholat jenazah, itu harus perlu diketahui dalam posisi jenazah tersebut. Untuk jenazah laki-laki itu berada di kepala jenazah, dan untuk jenazah perempuan itu berada di perut. Untuk takbir yang pertama itu kita membaca suratul Fatihah. صلي على هذا الميت أربع تكبيرات فرض الكفاية إماما لله تعالى الله أكبر. Dan setelah takbir yang pertama itu membaca suratul Fatihah dengan sirri ataupun pelan, tidak jahr, dan meningkat ke takbir yang kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pada takbir kedua itu kita membaca sholawat yang pendeknya yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan untuk sholawat yang panjangnya itu sholawat Ibrahimiyah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk untuk takbir yang ketiga itu kita membaca doa untuk jenazah, yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan untuk takbir yang terakhir atau yang keempat, untuk takbir yang keempat itu kita membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa ikhwanil ladina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu untuk takbir yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah salam disunahkan untuk membaca suratul Al-Fatihah, Qul huwallah, membaca Al-Ikhlas 3 kali, membaca Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Al-Fatihah.
Setelah membaca suratul Fatihah, Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nas, kita membaca doa untuk mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa barik ta'ala ala sahabati Rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu wa yukafiru mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya setelah membaca doa, umumnya di masyarakat imam itu membacakan ataupun memberikan penyaksian kepada para jamaah bahwa jenazah ini itu di dunianya baik. Ya ayyuhal hadirun, kaifa tashdaduna ala hadha al-janazah? Khair. Ya ayyuhal hadirun, kaifa tashdaduna ala hadha al-janazah? Khair. Ya ayyuhal hadirun, kaifa tashdaduna ala hadha al-janazah? Khair. Kalau nungguin kain lama nih. Lagi belanja tak? Gimana belanja? Minjem. Kita selanjutnya yaitu prosesi pemakaman. Pertama yaitu meletakkan jenazah ke dalam liang lahat. Yang mana di sini bagian kepala dan yang sebelah sana yaitu bagian kaki. Setelah si jenazah ini sudah ada di bawah, si jenazah ini dihadapkan ke arah kiblat. Letakkan bantal ke kepalanya, selanjutnya itu di bagian punggung, di bagian kaki dua. Nah, setelah itu si jenazah ini kan terdapat ada 3 buah tali. Nah, di bagian kepala ini harus dibuka dan sampai kaki. Dan mukanya itu ditempelkan ke tanah, harus sampai nempel. Kaki juga, jempolnya. Jari mah. Setelah tali sudah terlepas semua dan si mukanya itu sudah dibuka, selanjutnya itu mengkumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Selanjutnya yaitu menutupinya dengan palet dengan cara rata sampai ketutup. Yaitu penguburan jenazah dengan cara menutupi kuburannya itu dengan tanah.